Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya materi yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan dimengerti serta bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, saat ini kita masih dalam situasi pandemi dan pemerintah sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau yang dikenal dengan istilah PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang. Tujuannya adalah untuk membatasi rantai penularan virus corona. Untuk itu, Ibu mengingatkan jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan. 5M ya. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Meskipun situasinya demikian, Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah dan menyimak materi yang Ibu sampaikan melalui video ini. Anak-anak, silahkan kalian melakukan presensi online terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan, baik itu di Google Classroom maupun di WhatsApp grup kelas kalian. Silakan diisi ya. Baik. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan 1.2, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Silahkan buka buku paket matematika kalian, ada di halaman 11. Untuk pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, untuk indikatornya, yang pertama, menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan bulat, dan yang kedua, menentukan hasil operasi pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil operasi pengurangan pada bilangan bulat. Baik, melalui Google Classroom maupun WhatsApp Group, Ibu akan membagikan link dinding virtual. Silahkan kalian akses ya. Di sana ada beberapa pertanyaan apersepsi untuk kalian. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas kalian, dan sertakan juga foto terbaiknya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Lalu, apa yang kalian ketahui tentang bilangan genap dan bilangan ganjil? Silahkan, Ibu beri waktu 5 menit. Baik, kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Jadi pada garis bilangan itu ada bilangan bulat positif atau bilangan asli yang terletak di sebelah kanan bilangan 0, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bilangan bulat positif. Kemudian di tengah-tengah ini ada bilangan 0. Nah, lalu ada bilangan bulat negatif yang letaknya di sebelah kiri.
bilangan 0, yaitu bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan 0 jika digabung dengan bilangan bulat positif, ini dinamakan dengan bilangan cacah. Nah, semakin ke kanan, nilai dari suatu bilangan itu semakin besar. Semakin ke kiri, nilai dari suatu bilangan itu semakin kecil. Ya, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang bilangan genap dan bilangan ganjil? Ya, bilangan genap itu adalah bilangan yang jika dibagi 2, maka sisanya adalah 0. Misal, 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya 0. 40 dibagi 2 sama dengan 10, sisanya 0. Jadi, bilangan 10 dan 40 adalah contoh bilangan genap. Nah, selanjutnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang jika dibagi 2, maka sisanya adalah 1. Misalkan, 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. Jadi, bilangan 9 dan bilangan 11 adalah contoh dari bilangan ganjil. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar kalian bahwa bilangan genap simbolnya huruf G besar, yaitu bilangan yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil simbolnya huruf J besar, yaitu bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan belajar untuk memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mari kita amati contoh berikut. Andin mengambil 5 buah stroberi yang masih segar dari sebuah keranjang. Jika Andin mengambil 2 buah stroberi lagi, berapakah stroberi yang dimiliki Andin sekarang? Oke, perhatikan garis bilangan berikut ya anak-anak. Bentuk soalnya berarti 5 ditambah 2. Nah, Andin memiliki 5 buah stroberi, maka dari titik awal bergerak 5 satuan ke kanan. Kemudian, karena mengambil 2 stroberi lagi, berarti terus bergerak 2 satuan ke kanan. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi, stroberi yang dimiliki oleh Andin adalah 7 buah stroberi. Selanjutnya, perhatikan contoh 2. Yani mempunyai 7 buku yang dia letakkan di atas meja belajarnya. Anjas, adik kesayangannya, meminjam 3 dari 7 buku tersebut. Berapakah buku yang dimiliki Yani sekarang? Berarti bentuk soalnya 7 dikurangi 3 ya. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Awalnya Yani mempunyai 7 buku, maka dari titik asal atau dari titik 0, ini bergerak 7 satuan ke kanan. Ya, nah karena diberikan 3 buku ke adiknya berarti dikurangi, sehingga panahnya berbalik arah ke kiri 3 satuan. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 4. Nah, perhatikan bahwa 7 dikurangi 3 itu sama dengan 7 ditambah negatif 3. Jadi panah ke kiri berarti arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, dari soal ini, maka banyak buku yang dimiliki oleh Yani 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Anak-anak, mari kita amati contoh 3. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 4 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 7 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Sekarang perhatikan garis bilangan berikut.
Jadi posisi 4 meter di bawah permukaan laut itu maksudnya negatif 4 ya. Kemudian posisi 7 meter di bawah permukaan laut negatif 7. Nah, berdasarkan soal tadi, maka bentuk soalnya itu negatif 4 dikurangi negatif 7. Berarti dari 0 kita bergerak ke kiri 4 langkah. Nah, karena dikurangi negatif berarti bergerak ke kanan 7 langkah. Seperti ini. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Kita hitung dari angka 0. Nah, setelah mengamati 3 contoh tadi, silahkan ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang kalian amati ya. Pertanyaan bisa ditulis melalui Google Classroom atau WhatsApp grup kelas kalian. Misalkan bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Atau bagaimana jika bilangan yang kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah bilangan bulat yang sangat besar atau sangat kecil. Mari kita diskusikan nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat pada bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Yang A, 750 ditambah 80, kemudian B, 80 ditambah 750, yang C, 420 ditambah 30, dan yang D, 30 ditambah 420. Nah, jika kita perhatikan dari pertanyaan A dan B maupun C dan D, maka ada pertukaran posisi ya, yaitu 750 ditambah 80 menjadi 80 ditambah 750. Kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya sama ya, di mana 750 ditambah 80 itu sama dengan 830 dan 80 ditambah 750 juga 830. Untuk pertanyaan C dan D, 420 ditambah 30 itu sama dengan 450 dan 30 ditambah 420 sama dengan 450. Ternyata hasilnya juga sama. Dan ini berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Jadi silahkan kalian coba ya anak-anak dengan bilangan yang berbeda. Nah, secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Dan inilah yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan contoh berikut. Ada 500 dikurangi 100, kemudian 100 dikurangi 50, 730 dikurangi 210, dan 210 dikurangi 730. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Mari kita simak bersama. 500 dikurangi 400 itu sama dengan 100. 400 dikurangi 500 itu sama dengan negatif 100. Ternyata hasilnya tidak sama ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan soal berikutnya? 730 dikurangi 210 hasilnya sama dengan 520. Dan 210 dikurangi 730 itu ternyata hasilnya sama dengan negatif 520. Hasilnya tidak sama. Bilangan yang lebih besar jika dikurangi bilangan yang lebih kecil hasilnya pasti positif. Tapi jika bilangan yang lebih kecil dikurangi bilangan yang lebih besar itu hasilnya pasti negatif. Sehingga kesimpulannya A dikurangi B itu hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A. Sehingga pada operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan.
Kita ambil contoh, misalkan A sama dengan 70, kemudian B ini sama dengan 30 ya, dan C sama dengan 50. Nah, di ruas kiri kita menjumlahkan 70 ditambah 30 terlebih dahulu. Ini. Dan hasilnya itu sama dengan 100. Baru menjumlahkannya dengan 50. Nah, jika pengelompokannya ditukar, hasilnya sama tidak ya? Kita cek, lihat di ruas kanan. Kita jumlahkan 30 dengan 50 terlebih dahulu sehingga menjadi 80. Baru menjumlahkannya dengan 70. Dan ternyata hasilnya 100 ditambah 50 itu sama dengan 150. 70 ditambah 80 juga sama dengan 150. Jadi hasilnya sama. Sehingga karena hasil kedua ruas sama, maka pada penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif. Apakah sifat asosiatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Mari kita diskusikan bersama nanti melalui Google Classroom atau WhatsApp grup kelas. Nah, secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku dalam kurung A ditambah B, lalu ditambah C, itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi, cara menjumlahkan dengan pengelompokan yang berbeda, tetapi menghasilkan bilangan yang sama, itu disebut dengan sifat asosiatif. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan sifat-sifat pada bilangan bulat? Nah, untuk melancarkan kalian menjumlahkan, mengurangkan bilangan bulat, serta memahami penggunaan sifat komutatif dan sifat asosiatif, silakan kerjakan tugas pertama dari Ibu. Berikutnya, coba amati contoh soal berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik. Di sini maksudnya masih berlanjut ya. Ada 4, 5, 6 dan seterusnya hingga di ujungnya ditambah 48 ditambah 49 dan berakhir di 50. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anak? Sebenarnya kita bisa menjumlahkannya dari bilangan 1 sampai dengan 50 ya. Tapi tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi, kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan bantuan sifat komutatif dan asosiatif yang sudah kita pelajari tadi. Coba kalian perhatikan. Bilangan paling awal dengan akhir, ada 1 dengan 50, lalu ada 2 dengan 49, ada 3 dengan 48, ada 4 dengan 47, ada 5 dengan 46 ya anak-anak. Nah, dan seterusnya sehingga kita bisa menjumlahkannya dan ternyata hasilnya sama, yaitu 51. Soal tersebut kita bisa menuliskannya menjadi dalam kurung 1 ditambah 50, ditambah dalam kurung 2 ditambah 49, ditambah dalam kurung 3 ditambah 48, ditambah dalam kurung 4 ditambah 47, ditambah dan berakhir di dalam kurung 25 ditambah 26. Ternyata ini setelah dijumlahkan semuanya sama, yaitu 51 ya anak-anak. Nah, 51-nya ada berapa? Sebanyak 25 kali. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi 25 kali 51 dan hasilnya adalah 1275. Nah, coba kalian kerjakan soal berikut sebagai tugas 2. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya hingga 100. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, selain sifat komutatif dan sifat asosiatif yang berlaku pada bilangan bulat, ternyata masih ada sifat-sifat lain yang berlaku pada bilangan bulat.
pada link dinding virtual kita sudah membahas tentang bilangan genap dan bilangan ganjil ya anak-anak. Nah, bagaimanakah kira-kira jika bilangan genap ditambah bilangan genap, kemudian bilangan genap ditambah bilangan ganjil? Dan kita juga ingin tahu kalau bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil itu hasilnya bilangan ganjil atau bilangan genap. Perhatikan tabel 1, kita akan menjumlahkan bilangan genap dengan bilangan genap. Kita ambil contoh sembarang bilangan genap, misalkan bilangan pertama 10, nah kemudian bilangan kedua 30, nah setelah dijumlahkan hasilnya sama dengan 40. Dan 40 juga merupakan bilangan genap, karena jika 40 dibagi 2, maka akan menghasilkan 20 sisa 0. Nah, selanjutnya kita coba memilih bilangan genap yang lain. Bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya 100. Maka hasilnya 102. Juga merupakan bilangan genap karena apa? 102 jika dibagi dengan 2 hasilnya 51, sisanya 0. Selanjutnya kita coba lagi dengan bilangan yang berbeda. Apakah masih sama menghasilkan bilangan genap juga? Misalkan 8. Kemudian bilangan keduanya 16. Maka hasilnya 24. Dan ini ternyata merupakan bilangan genap juga. Sehingga dapat kita simpulkan jika bilangan genap yang pertama dijumlahkan dengan bilangan genap kedua, maka hasilnya itu sama dengan bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap yang ditambahkan dengan bilangan genap selalu menghasilkan bilangan genap. Lalu bagaimana dengan bilangan genap yang dijumlahkan dengan bilangan ganjil? Hasilnya apakah bilangan genap atau justru bilangan ganjil? Kita pilih sembarang lagi bilangan genapnya dan sembarang bilangan ganjilnya. Misalkan bilangan genap yang pertama 6, kemudian bilangan ganjil yang kedua kita pilih 5, maka hasilnya sama dengan 11. 11 merupakan bilangan ganjil ya. Kenapa? Karena 11 dibagi 2 itu sama dengan 5 sisa 1. Sehingga 11 adalah bilangan ganjil. Apakah ini berlaku juga untuk bilangan lain? Oke, kita coba untuk bilangan yang berbeda ya. Misalkan 40 dengan 7. Maka hasilnya sama dengan 47. Nah, 47 jika dibagi 2, hasilnya sama dengan 23 sisa 1. Berarti 47 juga bilangan ganjil. Biar semakin yakin kita coba pilih bilangan berbeda lagi. Misal, bilangan genapnya 120 dan bilangan ganjilnya kita pilih 3. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 123. Ternyata bilangan ganjil juga. Maka bisa disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil itu hasilnya sama dengan bilangan ganjil. Dan ini berlaku untuk semua bilangan bulat. Berikutnya adalah penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Silahkan kalian coba dengan sembarang bilangan, lalu amati apakah hasilnya bilangan ganjil juga atau justru bilangan genap. Mari kita diskusikan melalui Google Classroom atau WhatsApp grup kelas. Lalu bagaimanakah jika operasi penjumlahannya kita ganti dengan operasi pengurangan? Nah, dengan cara yang sama, maka kita dapat simpulkan bahwa bilangan genap jika dikurangi dengan bilangan genap, maka hasilnya sama dengan bilangan genap. Bilangan genap dikurangi bilangan ganjil, maka hasilnya sama dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, maka hasilnya sama dengan bilangan genap. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 18. Di sana ada tabel pernyataan dan kalian diminta untuk menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut. Ibu akan buat kelompok-kelompok kecil atau grup-grup kecil pada WhatsApp untuk kalian berdiskusi. Selanjutnya di grup besar silakan sajikan jawaban terbaik kalian. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mari kita rangkum bersama
Untuk yang pertama, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan genap itu bilangan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil, bilangan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat, secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya, untuk sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat, secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku dalam kurung A ditambah B lalu ditambah C, itu hasilnya sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat komutatif dan sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan, tidak berlaku pada pengurangan. Nah, selanjutnya, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap itu sama dengan bilangan genap. Penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Pengurangan bilangan genap dengan bilangan genap itu sama dengan bilangan genap. Pengurangan bilangan genap dengan bilangan ganjil itu adalah bilangan ganjil. Pengurangan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil itu adalah bilangan genap. Nah, supaya kalian lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain kuis. Link kuis sudah Ibu sertakan di Google Classroom maupun WhatsApp Group. Kalian tinggal klik saja linknya, nanti jangan lupa ditulis namanya. Dan kuis ini Ibu PR-kan juga ya, sehingga kalian bisa mencobanya nanti berulang-ulang. Dengan demikian, apa yang Ibu sampaikan hari ini akan lebih mudah kalian pahami. Baik, anak-anak masih semangat ya? Seperti biasa, di akhir pembelajaran silakan diisi jurnal belajar hariannya. Sertakan pula foto terbaik kalian saat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat kalian untuk menyimak pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Materinya tidak kalah menarik dengan materi hari ini. Jadi simak video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video pembelajaran ini kepada rekan-rekan kalian. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan ucapan billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.